Halo teman-teman, Assalamualaikum. Apa kabar? Ada saya kembali Siti Nurdianti, sahabat baik kamu. Betul pastinya ya. Karena di sini itu saya akan selalu memberikan tentang ilmu, inspirasi, motivasi, dan juga tutorial kepada kalian sahabat virtual saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang dahsyatnya keutamaan sedekah subuh dan cara mengamalkannya. Simak video ini sampai habis dan jangan sampai di skip. Terima kasih. Oke, sekarang kita langsung masuk ke pembahasannya ya. Jadi sedekah subuh itu adalah sedekah yang dilakukan ketika waktu setelah subuh atau sebelum matahari muncul. Sebagai bentuk ibadah yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala, sedekah juga merupakan amal perbuatan yang diganjar pahala berlimpah bagi yang melaksanakannya serta membuat orang lain dalam kesulitan menjadi bahagia atas bantuan yang diberikan. Sedekah subuh merupakan kegiatan berbagi yang mengeluarkan harta untuk kebaikan bagi mereka yang membutuhkan dan di jalan Allah setelah mengerjakan sholat subuh. Sedekah subuh menjadi spesial karena setelah mengerjakan amal ini, malaikat akan langsung mendoakan kita agar diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap awal pagi saat matahari terbit, Allah akan menurunkan dua malaikat ke bumi. Lalu salah satu berkata, "Ya Allah, berilah karunia orang yang menginfakkan hartanya. Ganti kepada orang yang membelanjakan hartanya karena Allah." Malaikat yang satu berkata, "Ya Allah, binasakanlah orang-orang yang bakhil." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keutamaan sedekah subuh yang diperoleh adalah salah satunya yaitu didoakan oleh para malaikat. Selain itu juga sedekah subuh juga dapat membuat doa yang kita panjatkan lebih cepat dikabulkan oleh Allah. Sebab subuh menjadi waktu terbaik, sehingga permintaan yang dimohon oleh para hamba akan segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk keutamaan lainnya dari sedekah subuh adalah mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak ya. Jadi ketika hari kiamat tiba, manusia dikumpulkan di padang mahsyar, mereka yang sering bersedekah pasti akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang bersedekah dengan tangan kanannya, ia lalu menyembunyikan amalnya itu sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Hadis riwayat Bukhari. Bahkan mereka yang rajin bersedekah akan dijauhi dari api neraka. Ini disandarkan dalam sebuah hadis yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, riwayat Muslim, beliau bersabda, "Jauhilah api neraka, walau hanya dengan bersedekah sebiji kurma. Jika kamu tidak punya, maka bisa dengan kalimat thayyibah." Hadis riwayat Al-Bukhari. Bagaimana sih Kak cara melakukan sedekah subuh? Oke, jadi berikut merupakan sejumlah cara-cara untuk melakukan sedekah subuh, yaitu yang pertama, mengisi kotak amal yang ada di masjid ya. Kaum pria bisa memasukkan langsung sendiri ke kotak amal masjid, sementara wanita boleh menitipkan ke suami atau anak yang ingin ke masjid. Yang kedua, mentransfer uang melalui rekening setelah subuh. Bisa ke orang tua, sahabat yang membutuhkan, lembaga sosial, atau siapapun yang butuh dan memiliki nilai sedekah. Yang ketiga, memberi makan yang diantar ke rumah tetangga, pondok pesantren, panti yatim, atau tempat makan yang makanannya sudah pasti dimakan. Yang keempat, mengantar sumbangan atau bantuan kepada seseorang yang membutuhkan. Yang kelima, berdoa setelah memasukkan uang. Dan yang keenam, buat muhasabah diri sendiri akan nikmat yang diterima. Emang bener Kak, kalau kita sedekah subuh pasti doa kita akan dikabulkan? Iya benar, doa yang dipanjatkan bagi orang yang melakukan sedekah subuh akan dikabulkan dengan cepat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab waktu subuh adalah waktu terbaik yang dimuliakan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dia manfaat sedekah subuh selama 40 hari berturut-turut ya. Jadi, ketika kita rajin sedekah subuh nih selama 40 hari berturut-turut, maka doa-doa kamu pasti akan mudah dikabulkan. Sebab sedekah subuh akan membantu meringankan kesusahan orang lain, maka Allah akan meringankan kesusahan dari orang yang bersedekah tersebut. Tidak hanya untuk manusia saja ya, tapi untuk binatang pun sama. Misalnya, kamu memberi makan kucing setiap hari.
Itu salah satunya. Bersedekah subuh yang diiringi doa juga dapat membantu terkabulnya permintaan, memperlancar rezeki, mengangkat penyakit, hingga memudahkan segala urusan. Kira-kira kapan sih Kak waktu terbaik untuk melaksanakan sedekah subuh? Oke, sedekah subuh sesuai dengan sebutannya ya, dilakukan oleh kaum muslimin pada saat usai melaksanakan sholat subuh, hingga saat terbitnya matahari, atau terlihat dari pandangan. Kak, apakah sedekah subuh bisa dikumpulkan terlebih dahulu? Ya, dapat dikumpulkan terlebih dahulu, kemudian bisa ditransfer pada hari ke-7 atau hari ke-10. Setelah jumlahnya cukup banyak, barulah mencari orang yang akan diberikan sedekah. Terus apa bedanya sedekah subuh sama sedekah biasa? Oke, di waktu subuh atau sebelum matahari terbit, seseorang dapat menyedekahkan hartanya di jalan Allah dengan niat ikhlas dan untuk kebaikan. Secara istilah, tidak ada yang membedakan sedekah subuh dengan sedekah biasa, kecuali waktu pelaksanaannya. Kak, kalau misalkan kita terlambat nih sedekah subuh, boleh tidak? Nah, jadi batas waktu sedekah subuh sama seperti salat subuh teman-teman, yaitu ketika fajar terbit, ya. Sebenarnya sedekah dapat dilakukan kapan saja, namun paling diutamakan ketika subuh. Kira-kira sedekah apa sih Kak yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala? Sedekah khofiyah, ya. Sedekah khofiyah merupakan sedekah yang paling utama karena dilakukan secara sembunyi, ikhlas dan semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak perlu ya ada kata untuk memotivasi. Tapi untuk itu kembali lagi ke diri kita masing-masing ya. Apa saja sih Kak yang menyebabkan hilangnya pahala sedekah? Yang menghilangkan pahala sedekah ya, mengungkit pemberian sedekah. Mengungkit pemberian sedekah adalah perbuatan yang tercela dan akan menghilangkan pahala sedekah tersebut. Terus menyakiti perasaan orang yang diberi sedekah, atau riya, atau tidak ikhlas, atau sedekah dengan harta haram. Itulah yang menyebabkan hilangnya pahala sedekah. Kalau sedekah yang paling besar pahalanya, itu bersedekah apa sih Kak? Ini dia, bersedekah kepada keluarganya, termasuk sedekah yang paling utama. Disebutkan dalam sebuah hadis Imam Muslim, Rasulullah SAW menjelaskan, ada 4 macam dinar, atau harta dan penggunaannya. Ini dia sedekah yang paling dibenci Allah Subhanahu wa taala, naudzubillah ya. Riya. Riya ini merupakan suatu ibadah yang dilakukan bertujuan agar dilihat dan diakui oleh orang lain. Ini merupakan salah satu bentuk kesyirikan yang berdosa besar ya teman-teman, dan dapat menghilangkan juga pahala. Bersedekah tetapi memiliki niat pamrih, ingin dilihat dan diakui adalah bentuk sedekah yang dibenci Allah. Maka dari itu, jauhilah. Sedekah yang paling mudah yaitu memberikan senyuman kepada keluarga, teman-teman, tetangga, dan juga orang lain. Itu juga termasuk sedekah, teman-teman. Oke, sekian dulu untuk pembahasan hari ini, yaitu dahsyatnya keutamaan sedekah subuh dan cara mengamalkannya dari saya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua, dan jangan lupa untuk dipraktekkan juga ya. Dan jangan lupa untuk bantu di like, komen, dan subscribe-nya ya, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa juga untuk dinyalakan tombol loncengnya. Share link video ini sebanyak-banyaknya ke teman terdekat kalian ataupun ke sosial media kalian. Terima kasih. Masih ada saya, Siti Nurdianti, sahabat baik kamu. Tetaplah semangat, teruslah berbagi, dan saling menyayangi. Bye-bye.